Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Mudaththir, masih di ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana wa la yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun wa liyaqula alladhina fi qulubihim marad wal kafiruna madza arada Allahu bihadza mathala kadzalika yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Allah berfirman yang artinya, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang beriman itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan supaya orang-orang kafir mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, beberapa faidah dari ayat yang mulia ini sudah kita bahas. Kita ulangi secara singkat. Faidah pertama, penetapan keberadaan neraka sebagai tempat kembali yang abadi, penuh dengan siksaan bagi para pendurhaka dan pembangkang aturan ilahi. Neraka itu sudah ada sekarang, dia termasuk makhluk Allah, kemudian tidak mengalami kefanaan. Faidah berikutnya, petugas yang diangkat oleh Allah untuk mengurus urusan neraka
mengatur, mengawasi dan memberi siksaan kepada penghuninya adalah para malaikat. Mengapa penjaganya malaikat? Pertama, karena hal ini sudah menjadi ketetapan Allah. Yang kedua, mereka itu makhluk Allah yang hebat, kuat, kokoh, perkasa dan tidak pernah durhaka. Kemudian yang ketiga, yang akan menjadi penghuni neraka itu adalah bangsa jin dan manusia. Karena kedua makhluk inilah yang mukallaf, terbebani syariat. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka mukallaf disebutkan di surat Az-Zariyat ayat 56. Dan mereka yang durhakanya akan menjadi penghuni neraka disebutkan di surat Al-A'raf ayat 179. Nah, karena manusia dan jin yang akan menghuni neraka, seandainya yang menjadi penjaga neraka itu dari bangsa jin atau dari bangsa manusia, tentu akan ada rasa kasihan yang menjadikan mereka akhirnya tidak profesional di dalam bertugas. Akhirnya mereka lemah lembut kepada makhluk yang sejenis dengan mereka. Barakallahu fikum. Nah, itu hikmah-hikmah kenapa penjaga neraka itu dari bangsa malaikat. Kemudian faidah ketiga, kalau tidak salah kita sampai di sini nih. Faidah ketiga, jumlah penjaga neraka yang sedikit, yakni 19 malaikat. Mereka disebut malaikat Zabaniyah. Sejatinya mengandung hikmah. Ya, jumlah penjaga neraka yang sedikit, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya sedikit ini tentu bayangan manusia, begitu ya. Manusia membayangkan bahwa neraka itu sangat besar, luas, juga dalam. Maka kalau dijaga cuma 19 malaikat, tentu perhitungan manusia ini jumlah yang sedikit. Bayangkan manusia di muka bumi ini, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, kebanyakannya tidak benar. Kalau bicara orang yang pandai bersyukur, kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Ternyata yang pandai bersyukur itu sedikit, berarti kebanyakannya kufur nikmat. Kalau dilihat orang yang berilmunya, ternyata yang berilmu sedikit. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak berilmu, alias jahil. Kebanyakan manusia zalim, kebanyakan manusia lalai. Artinya manusia yang sangat banyak ini ternyata mayoritasnya mereka ada di jalan keburukan. Artinya ancaman neraka mengintai mereka. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan luasnya, dalamnya api neraka, kemudian banyaknya manusia yang memilih jalan syaitan daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat mungkin mereka ini banyak akhirnya menghuni api neraka, tentu jumlah 19 ini sangat sedikit. Makanya kan dijadikan bahan olok-olokan. Oleh siapa? Oleh orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya Abu Jahal dan yang semisal dengan Abu Jahal. Sampai ada yang mengatakan, ibu, kalau cuma 19, kata mereka saking sombongnya. Sudah, itu satu tangan saya habisi 10 malaikat, nanti pakai tangan kiri 9 malaikat. Begitu. Artinya saya hadapi saja satu orang, saya sendirian. Kalau cuma 19 malaikat, saya sendirian sanggup. Apalagi kalian banyak, begitu kan?
Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah wassalamah. Nah, Abu Jahal juga menyatakan begitu, amma yastati kullu asyaratin minkum an tagliba minha wahidan. Apakah setiap 10 orang dari kalian tidak sanggup mengalahkan satu malaikat saja? Begitu. Ini semuanya adalah karena mereka ini mendustakan, mengingkari, tidak iman kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat-ayat seperti ini dijadikan bahan olok-olokan. Dan demikian Ibu, para penentang Nabi dan Rasul itu model-modelnya begitu. Di masa kaum Tsamud itu masanya siapa? Kan ada kaum Ad, ada kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu di masanya Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh. Ini mic-nya kadang hidup, kadang mati. Cek. Ya. Cek satu. Nah, ini serap saja. Tes satu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi para penentang Rasul itu modelnya begitu. Suka nantang-nantang azab. Nah, seperti kaum Tsamud. Seperti kaum Tsamud. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka menantang azab yang kemudian diancamkan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Jadi awalnya Nabi Saleh kemudian menyampaikan tentang unta betinanya Allah. Hadhihi naqatullah lakum ayah. Unta betina ini, unta betinanya Allah itu menjadi ayat bagi kalian. Maka beliau kemudian menyampaikan kepada kaumnya, tidak boleh diganggu unta betina ini dengan gangguan apapun. Akhirnya apa Ibu? Karena mereka mendustakan, mereka membangkang dan mengingkari, dibunuh itu. Unta betinanya Allah ini dibunuh. Padahal Nabi Saleh mengatakan ini ayat dari Allah Subhanahu wa taala, biarkan dia makan, biarkan dia minum, jangan diganggu. Disuruh jangan diganggu, mereka malah membunuh. Berarti kan lebih dahsyat dari sekedar mengganggu. Barakallahu fikum. Dan mereka terus menantang-nantang Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Saleh alaihi salam. Sampai kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Saleh memberikan tenggang waktu sekitar 3 hari. Yang dikisahkan pada waktu itu, beliau menyampaikan kalimat tersebut di hari Kamis. Di hari Kamis. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, di hari Ahad mereka menanti-nanti, nantangin azab Allah. Ketika diancam begitu, mereka semakin menjadi-jadi ingin membunuh Nabi Saleh dan keluarganya di malam hari. Akhirnya orang-orang yang berniat jahat ini dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batu besar sampai akhirnya mereka binasa. Tersisa kaum Tsamud yang lainnya yang kemudian menantang azab Allah, yang akhirnya Nabi Saleh memberikan tenggang waktu 3 hari. Di hari Ahad mereka duduk menanti-nanti azab Allah itu. Dan demikianlah kemudian azab Allah itu menimpa mereka. Mereka ditimpa dengan soihah. Mereka juga ditimpa dengan rajfah.
suara keras yang mengguntur dari atas langit, halilintar yang memekakkan telinga mereka, bahkan bisa membuat jantung mereka copot. Ditambah dari bumi dengan rajfah. Ya, rajfah itu goncangan yang sangat dahsyat. Jadi dari atas, dari bawah turun siksa kepada mereka. Nah demikian, ya, orang-orang yang membangkang itu seperti itu. Mereka tidak ada takutnya kepada Allah, justru malah nantang-nantang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti mirip ini Abu Jahal dan yang semisal dengan dia, suka nantang-nantang azab Allah. Ibu yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran sejatinya sudah cukup. Begitu ya, sudah cukup kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu yang dibinasakan gara-gara pembantangan dan penentangan mereka. Di masa ini kita umat akhir zaman, kita juga sering ya melihat fakta nyatanya. Bagaimana orang itu saking kufurnya, ya terkadang di tempat mereka langsung diberikan balasan. Ya mungkin ibu-ibu pernah lihat ada orang bakar-bakar Al-Quran, akhirnya dirinya yang kebakar. Begitu ya. Ada orang yang kemudian bikin karikatur tentang Nabi Muhammad yang sangat keji, kemudian akhirnya dia mati dalam kondisi mengenaskan. Itu semua ayat. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana orang itu kalau kemudian menantang azab Allah Subhanahu wa ta'ala, saking kufurnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kebinasaan dirinya di dunia sebelum nanti di akhirat. Nas'alullah as-salamah. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama, jumlah malaikat penjaga neraka itu hanya 19. Itu menjadi ujian dan cobaan bagi orang-orang yang tidak beriman, agar mereka menampakkan sikap asli mereka atas hal itu. Kemudian yang kedua, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin dan tidak ragu sedikit pun. Siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Supaya mereka yakin, tidak ragu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut sangat cocok dengan keterangan yang mereka dapatkan di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil. Cocok. Begitu. Nah, seharusnya kalau demikian adanya, harusnya kan beriman, Ibu ya. Harusnya menjadikan mereka iman kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini. Baik. Di antara fitnah akhir zaman, nanti orang Yahudi ini akan dibinasakan, akan dibunuh. Oleh siapa, Ibu? Siapa yang akan menumpaskan Yahudi? Ahli sunnah wal jamaah, Taifah al-Mansurah, ya kan? Taifah al-Mansurah. Ibu yang dirahmati Allah, dalam sejarah tidak ada yang bisa mengalahkan Yahudi kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, nanti di akhir zaman Yahudi ini juga akan dikalahkan oleh siapa? Oleh yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Siapa itu? Ahli sunnah wal jamaah, Taifah al-Mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncak-puncaknya nanti ya di masa Imam Mahdi.
di mana Nabi Isa alaihi salam juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Mahdi ini nanti akan menjadi pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia. Dan kalau beliau sudah ada, sudah muncul, maka berarti kiamat sudah sangat dekat. Siapa namanya Imam Mahdi, Ibu? Namanya Imam Mahdi siapa? Sama dengan namanya Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Dan beliau juga nyambung garis keturunannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti beliau akan menjadi imam di Baitul Maqdis, dan di antara makmumnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa alaihi salam, beliau menghormati umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang menjadi imam salat adalah dari kalian, kata Nabi Isa. Sehingga Imam Mahdi yang kemudian mengimami kaum muslimin saat itu. Dan Nabi Isa membunuh pimpinan dari orang-orang Yahud. Siapa? Dajjal. Ya. Dajjal nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa. Nabi Isa juga nanti akan berlepas diri dari orang-orang Nasrani yang menyembah dirinya. Beliau mengajak supaya mereka kembali ke jalan Islam. Barakallahu fikum. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka akan binasa. Ya, Yahudi itu akan binasa. Nah, binasanya Yahudi adalah oleh mereka yang berpegang teguh dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga para sahabatnya. Hanya dengan itu Yahudi itu dikalahkan. Makanya nasihatnya para ulama kepada penduduk negeri Syam, ya, supaya mereka kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga sunnahnya para sahabat, karena hanya dengan itu ya mereka itu akan bisa mengalahkan Yahudi. Jika akidah mereka menyimpang, jika sunnah Nabi kemudian diabaikan, mereka keluar dari sabilul mu'minin, jalannya para sahabat, orang-orang beriman yang pertama kali, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, maka selama-lamanya Yahudi tidak akan dikalahkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, nanti di akhir zaman itu, di akhir zaman, Yahudi ini nggak bisa sembunyi. Dia mau sembunyi dimanapun, pasti akan ketahuan. Kenapa? Karena nanti semua akan menginformasikan, ini di belakang saya ada seorang Yahudi. Di belakang saya ada yang bersembunyi dari orang-orang Yahud. Ya, pohon apapun itu akan menginformasikan. Dia mau bersembunyi di balik batu akan ketahuan, karena semua menginformasikan bahwasanya di balik saya ini ada Yahudi. Itu akhir zaman nanti, Bu. Kecuali satu pohon yang disebut dengan gorqad. Nah, pohon ini sekarang ini banyak ditanam oleh Yahudi. Artinya apa di situ, Bu? Ada pelajaran di situ. Apa pelajarannya? Hah? Ini pohon ini yang diberitakan oleh Nabi, yang nanti kalau Yahudi sembunyi di belakangnya, dia nggak akan ngasih informasi kepada tentara Muslim. Nah, sekarang ini banyak ditanam oleh mereka. Apa pelajarannya di situ? Pelajarannya apa, Bu? Yahudi sedang persiapan. Berarti Yahudi ini dia meyakini apa yang disabdakan oleh Nabi. Dia yakin apa yang disabdakan oleh Nabi ini nggak pernah bohong, nggak akan bohong, bukan kedustaan. Tapi demikianlah sombongnya
orang Yahudi, hasadnya yang begitu mengerikan. Hasadnya hasad yang kelewatan gitu ya. Hasad yang lebay banget gitu ya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seharusnya ya dia pun beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia meyakini hanya itunya saja demi kepentingan diri mereka sendiri. Banyak ditanam itu gharqad itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, tentang penjaga neraka itu di dalam kitab mereka Taurat dan Injil juga dijelaskan sebegitu. Jumlahnya 19. Nah, seharusnya kan itu menjadikan mereka beriman bahwa kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul itu tidak ada pertentangan di dalamnya. Harusnya mereka mau beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Nah, di sini bahayanya fitnah. Fitnah itu kalau mendominasi hati ya begitu modelnya. Tahu dia kebenaran dengan hati kecilnya, tapi tidak mau tunduk patuh. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, hikmah yang lainnya dari jumlah penjaga neraka yang jumlahnya 19, hikmah yang ketiga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yazdadal ladzina amanu imana, supaya bertambah kadar keimanan pada orang-orang yang beriman dan mereka tidak dihinggapi keraguan sedikit pun. Orang beriman begitu. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Nah, begitu Ibu. Ya, kalau kita merasakan futur, kita merasakan resah, gelisah, mager kata orang, coba baca Quran. Ambil air wudhu, paksakan. Bilang 5 menit saja ya Allah, saya pengen baca Quran. Ya, 5 menit saja. Nanti kalau sudah 5 menit pasti keterusan. Begitu, paksakan. Karena dengan membaca Al-Quran itu bisa menambah iman, menenteramkan batin. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir yang paling utama diantaranya qiraat Al-Quran, membaca Al-Quran. Taib. Jadi ini yang ketiga, supaya orang-orang beriman bertambah kadar keimanannya dan tidak dihinggapi keraguan sedikit pun. Kemudian hikmah yang keempat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad wal kafirun madza aradallahu bihadza mathala. Jadi faidah yang keempat, hikmah yang keempat, supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Di antara penyakit hati apa, Bu? Asyak, keraguan-raguan terhadap al-haq, keraguan-raguan terhadap kebenaran. Jadi supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit berupa keraguan misalnya, dan supaya orang-orang kafir mereka mau memikirkan, mau mencerna untuk selanjutnya mengambil pelajaran tentang apa sebetulnya yang dikehendaki Allah dengan bilangan tersebut yang menurut mereka aneh dan asing. Iya, kalau perhitungan manusia ya aneh saja.
19 malaikat ini apa enggak kerepotan nanti? Ya, sedangkan penghuni neraka itu banyak. Itu kan pertimbangan, perhitungan manusia. Nah, supaya ini orang-orang yang ada keraguan ini mau memikirkan apa di balik angka 19 ini? Apa di balik bilangan 19 yang Allah tetapkan dari malaikat sebagai penjaga neraka? Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu 4 hikmah tentang jumlah penjaga neraka yang hanya berjumlah 19. Faidah berikutnya, faidah keempat. Faidah keempat, ini yang kelewat faidahnya. Kita ambil dari kalimat kadzalika yudhillullah may yasha wa yahdi may yasha. Faidah keempat ini, ayat ini menjelaskan tentang kuasanya Allah di dalam menetapkan hidayah dan menetapkan dhalalah bagi para hambanya yang dikehendaki. Itu kelewat itu, Bu. Itu harusnya faidah keempat. Diulangi, Ibu. Apa tadi? Faidah keempat? Apa, Bu, tadi? Coba ulangi. Kadzalika yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Ini mumpung ingat, mau saya catat nanti kita revisi. Apa tadi, Bu? Idem gitu ya. Idem dengan yang disampaikan. Apa? Hah? Menetapkan hidayah dan dolalah. Hidayah itu petunjuk, dolalah itu kesesatan. Merupakan kuasanya Allah. Merupakan kuasanya Allah. Allah memberikan hidayah merupakan kuasanya Allah semata. Begitu ya. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah pun menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya dari para hambanya.
Nah, itu faedah keempat ya. Menetapkan hidayah dan dhalalah, menetapkan petunjuk dan kesesatan merupakan kuasanya Allah semata. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah pun menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya dari para hambanya. Oleh karenanya kita dibimbing oleh Nabi SAW untuk selalu berusaha istiqomah di atas jalan hidayah. Nabi pun mengajari kita, Allah dan Rasulnya mengajari kita doa supaya kita istiqomah di atas jalan hidayah. Apa doanya, Bu? Banyak doanya. Robbananya hafal kan? La tuzig qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Harus disebutin dulu ya baru hafal. Tapi keseringannya sudah disebutkan juga nggak bisa lanjut, kecuali yang hafal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau dalam hadis doa supaya kokoh dalam hidayah, Allahumma inni as'aluka. Sampai sini hafal kan? Nah, itu dia. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu ya. Boleh juga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Banyak doanya supaya kita kokoh di atas hidayah Allah. Ikhtiarnya apa, Bu, supaya kita selalu berada di atas hidayah Allah? Ikhtiar paling maksimal, ikhtiar paling besar, istiqomah dalam thalabul ilmi. Itu. Orang kalau sudah lepas dari majelis ilmu, biasanya lepas juga hidayahnya. Lepas. Maka wasilah terbesar untuk orang itu istiqomah di atas hidayah ba'da taufikillah, ya setelah taufik dari Allah, adalah dia terus istiqomah dalam belajar. Istiqomah dalam belajar. Ibu pernah punya teman ngaji yang sekarang sudah tidak lagi ngaji bersama kita, kemudian kondisinya sudah nggak karu-karuan sudah. Ada kan, Ibu? Ada saja. Orang-orang yang ketika lepas dari majelis ilmu, lepas juga hidayahnya. Lepas juga hidayahnya. Karena memang wasilah sabab yang sangat kuat untuk orang istiqomah di atas hidayah, ya dia jangan meninggalkan majelis taklim. Di sini ya tempat kita untuk menempa hidayah, mempertahankan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman pesantren, ibu yang dirahmati Allah. Orangnya apa? Orang yang dicari itu apa namanya? Ya, buronan. Bahasa lainnya apa? DPO. DPO itu apa? Hah? Daftar pencarian orang. DPO. Teman pesantren. Teman pesantren jadi buronan. Buronan apa, Bu? Narkoba. Begitu. Lepas keluar pesantren, ya kalau salah gaul selesai sudah.
ya gaulnya sama orang nggak jelas, begitu ya. Ya lingkungan itu kan sebagian ahli mengatakan 80% memberikan pengaruh. Tergantung lingkungan baik ataukah lingkungan buruk. Nah, kalau orang datang ke majelis ilmu, insya Allah semua niatnya baik gitu ya. Kalaupun ada yang kurang baik, ya itu kan oknum 1, 2, 3 aja. Gitu ya. Tapi insya Allah kalau orang datang ke majelis ilmu, bisa dikatakan dominannya orang-orang yang ingin berusaha jadi orang baik. Gitu ya. Tidak semua memang iya. Ada yang datang ke masjid bermajelis ilmu, ya niatnya bukan cari ilmu, ya, tapi cari peluang. Gitu. Dia datang bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Gitu ya. Nah itu kan oknum saja. Barakallahu fiikum. Ada juga yang suka nyolong kotak infak, gitu ya. Disebarin kotak infak, orang masukin duit ke kotak infak, dia mah tidak ngerau duit, gitu. Ngambil duit. Ini pernah kejadian dan ada kisahnya, ada cerita. Jadi majelis taklim ibu-ibu suka dikelilingin kotak infak. Nah makanya sudahlah yang begitu-begitu itu kalau bisa sudah jangan ada, transfer aja Bu, yang praktis. Gitu. Jadi digilirkan itu kotak infak, tapi bukan kotak dia, semacam keler gitu, keler yang tidak ada tutupnya. Gitu. Jadi orang masukin duit kan biasanya dimasukin dulu ke jilbabnya, mungkin biar tidak kelihatan sama orang. Nah yang jujur kan walaupun dia masukin ke dalam jilbabnya, dia masukin duit. Nah ada yang kemudian memang jahat niatnya. Dia deketin ke jilbabnya, bukan masukin duit, dia malah ngambil duit. Nah ini kejadian. Barakallahu fiikum. Tapi kan itu oknum aja, gitu ya. Insya Allah kebanyakannya orang baik-baik dan yang berniat baik. Kalau ada yang berniat jahat seperti itu, semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada dirinya, ya, sehingga apa yang disampaikan di majelis ilmu jadi wasilah hidayah. Ada juga orang yang mungkin ke majelis taklim ngintelin aja. Tahu ngintel ibu? Iya, tugas negara, intel. Dia pakai gamis, ya dia pakai peci, pokoknya dandanan orang mau ke masjid. Tapi walhamdulillah banyak intel yang akhirnya dapat hidayah, ya gara-gara duduk di majelis ilmu. Masya Allah. Yang tadinya dia dapat tugas, ya akhirnya Masya Allah jadi wasilah dapat hidayah, nyantol tuh. Oh iya juga ya. Ternyata benar begini, dapat hidayah. Sebagian mereka begitu, sebagiannya ya hanya menjalankan tugas negara. Ala kulli hal, majelis ilmu tetap, ya dia wasilah yang sangat besar untuk orang itu bisa istiqomah di atas hidayah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faidah keberapa? Faidah kelima. Sudah ditambahin Bu faidahnya? Baik. Faidah kelima, para malaikat itu adalah bala tentaranya Allah. Sebagaimana ada bala tentara Allah dari bangsa manusia. Itulah mujahid, para mujahidin. Itu tentaranya Allah. Nah, tentara Allah di dunia biasanya selalu dibantu oleh tentara Allah dari bangsa malaikat. Oh, sudah banyak kisah nyatanya. Ya, bagaimana orang-orang kafir ketika perang dengan pasukan muslim, mereka menganggap ada tentara-tentara yang mereka tidak kenali begitu. Sehingga mereka melihatnya jumlah yang sangat banyak, pasukan yang sangat besar, kekuatan yang begitu hebat. Padahal jumlahnya sedikit. Nah itulah bala tentara Allah dari bangsa malaikat.
Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu itu melainkan Dia sendiri. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berarti para malaikat itu adalah bala tentaranya Allah. Tentu hanya Allah yang maha tahu tentang hakikat mereka. Jumlah mereka berapa, ya, berapa banyak mereka ini, seperti apa kondisi mereka. Detailnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikat mereka. Meskipun malaikat yang menjaga neraka itu hanya berjumlah 19, menurut sebagian keterangan mereka disebut malaikat Zabaniyah. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka juga memiliki pembantu. Mereka memiliki pasukan yang tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Kalaulah tok 19 mereka ini saja, tentu Allah Maha Kuasa menjadikan mereka itu mampu menjalankan tugas. Malaikat itu makhluk-makhluk Allah yang hebat, kokoh, perkasa, tidak pernah durhaka. Tapi ternyata Allah berikan pembantu dan juga pasukan dari malaikat yang lainnya yang tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah. Nah, di antara dasar penjelasan ini, Nabi SAW pernah menjelaskan tentang neraka jahanam. Kata Nabi, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malikin yajurrunaha. Neraka jahanam pada hari kiamat itu akan didatangkan. Neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali. Jangan dibayangkan tali tambang, ibu ya. Tali di sini pokoknya tali dari api neraka. Apakah dia rantai yang sangat panas ataukah tali dari api yang sangat panas? Pokoknya ada 70.000 tali. Sab'una alfa zimam. Kira-kira tali ini untuk apa, ibu? Untuk menyiksa, mengikat, menyiksa, menggiring penduduk neraka. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin. Pada setiap talinya terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. 70.000 zimam, kemudian satu zimamnya ada 70.000 malaikat yang menariknya. Berarti 70.000 kali 70.000 berapa? Coba pakai kalkulator, ibu. 49. 7 kali 7 49. Nolnya 8. Ya. Berarti berapa tuh? 49 8. Nolnya 8 berapa? 4.9 miliar. Begitu ya? 4,9 miliar malaikat. Banyak nggak itu, ibu? Banyak sekali. Balikpapan yang ketambahan 23.000 penduduk saja dalam rentang waktu diumumkannya IKN kan terasa padat, ibu ya. Nambahnya cuma 23.000 saja. Mungkin sekarang sudah 800.000 jiwa penduduk kota Balikpapan. Rasanya sudah padat kan, bu? Saya ingat banget 2006 awal ke Balikpapan, lenggang banget. Mau kemana-mana tuh enak gitu. Apalagi jalur Turki sana ya. Turunan kilo gitu ya. Oh, lenggang banget gitu ya. Lenggang banget. Saya dulu awal ke Balikpapan, yang pertama saya lewati itu ya Bandara Jadul yang zaman dulu tuh, bu. Terus jalur ke mana ini, depan wali kota, ya baru ingat sekarang, dulu nggak paham. Terus jalur Rengganis masuk Balikpapan baru sini, Balikpapan baru yang catnya waktu itu masih mengkilap itu. Saya rasanya masuk ke Eropa gitu.
2006 setelah gempa Jogja itu. Langsung Gunung Kawi. Nah, dulu betulan terasa banget masuk Balikpapan tuh beneran, karena rumahnya papan semua. Di Gunung Kawi situ, Bu. Di atas bukit, rumahnya papan-papan. Oh, beneran berarti Balikpapan ini. Ya. Itu pertama tinggal ya di Gunung Kawi situ. Salat di Masjid Tarbiyah. Dulu Masjid Tarbiyah enggak begitu modelnya. Lengang banget. Dulu 2006. Sekarang 2023. Jauh banget perbedaannya. Orang Arab bilang zahmah. Zahmah itu krodit, padat. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana lagi malaikat nih di neraka ngurusin nyiksa orang-orang yang di neraka, 70.000 ya, yang menarik satu tali kekang. Sedangkan tali kekang di neraka jahanam ada 70.000 juga. Berarti miliaran malaikat. Ya, artinya tidak ada peluang seperti yang disombong-sombongkan oleh Abu Jahal dan konco-konconya itu. Mau ngelawan malaikat gitu ya. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Baik, faidah terakhir. Faidah ke-6 berarti ya. Deskripsi tentang neraka dengan semua huru-hara yang terjadi di dalamnya merupakan ibrah wa tadhkirah, merupakan pelajaran dan peringatan bagi seluruh manusia agar mereka mengetahui dengan pasti tentang kemahakuasaan, kemahaagungan dan kemahasempurnaan Allah, sehingga mereka yakin bahwa tidak ada yang hak untuk disembah dan diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah semata. Ini kita ambil dari ujung ayat, wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Jadi neraka Sakor itu adalah dzikra lil bashar. Dan Sakor itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Maka penjelasan Allah dan Rasulnya tentang neraka berikut siksaan yang terjadi di dalamnya seharusnya melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang menjadikan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nilai-nilai iman dan ketakwaan kita kepadanya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Ayat 31 ini berarti sudah selesai kita bahas. Insyaallah nanti kita lanjutkan di ayat 32 dan seterusnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.